Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya Mujahul Haq dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Posisi Indonesia pada Logistik Performance Index. Logistik merupakan salah satu elemen kunci dari perdagangan, dan kinerja logistik itu sendiri secara signifikan mempengaruhi volume perdagangan bilateral. Hal ini dapat meningkatkan daya saing, tidak hanya daya saing suatu perusahaan, tapi juga daya saing suatu negara. Dan akibatnya kondisi ini menciptakan kebutuhan untuk mengembangkan sistem pengukuran khusus untuk kinerja logistik, serta strategi untuk memajukan kinerja suatu negara. LPI merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja logistik ya berbasis survei yang dikembangkan oleh Bank Dunia sejak tahun 2007 dan sudah diterima secara luas di seluruh dunia. Dan LPI merupakan suatu tools yang bagus ya untuk membandingkan dan menilai kinerja logistik suatu negara dan memahami tantangan-tantangan logistik secara global. Selain itu juga dengan LPI kita bisa melihat posisi dari suatu negara serta dapat mengembangkan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja negara tersebut di perdagangan dunia. Di Indonesia sendiri, LPI secara formal digunakan untuk mengukur kinerja Kementerian Perdagangan dan juga digunakan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik untuk mengukur dampak dari inisiatif peningkatan koneksivitas dalam rantai pasokan. Selain itu juga LPI juga digunakan sebagai salah satu parameter untuk menyusun Lenstra pemerintah khususnya pada sektor logistik. Tapi sayangnya, meskipun sudah digunakan pada tataran praktis, LPI belum dimanfaatkan dalam tataran teoritis. Misalkan di sini saya mencoba untuk mencari penelitian mengenai LPI dengan menggunakan kata kunci Indonesia, logistik, and LPI atau Logistic Performance Index pada database Scopus, dan ternyata hanya ada 3 paper saja. Menunjukkan bahwa riset pada area ini khususnya dengan menggunakan LPI itu masih belum banyak dieksplorasi. Sehingga penelitian ini kemudian bertujuan untuk menerangkan dan menunjukkan, memperlihatkan apa itu sebenarnya LPI, bagaimana posisi Indonesia di situ, indikatornya apa saja, kemudian juga bagaimana problematika di bidang logistik pada khususnya. Dan juga kita akan membandingkan posisi Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Ini Bapak dan Ibu adalah definisi dari logistik yang kita tahu merupakan part atau bagian dari supply chain. Di situ terlihat kalau aktivitas di logistik itu ada purchasing, misalkan warehousing, material handling, packaging, dan seterusnya. Dan ketika logistik kita gabungkan dengan strategic planning, information services, marketing, dan juga finance, itu akan menjadi supply chain management. Ada 6 sektor, ada 6 stakeholder dalam logistik ya. Yang pertama adalah konsumen atau pengguna barang, kemudian ada supplier atau penyedia bahan mentah atau mungkin setengah jadi, kemudian ada pelaku logistik ya, ini bisa sebagai produsen atau mungkin juga intermediary atau perantara. Ada penyedia jasa logistik ya, misalkan forwarder gitu atau mungkin penyedia gudang. Kemudian ada pendukung kegiatan logistik ya, misalkan ada asosiasi, ada konsultan, ada universitas atau institusi pendidikan dan seterusnya. Dan juga pemerintah sebagai regulator atau pencipta kebijakan yang berkaitan khususnya dengan logistik. Nah, untuk LPI sendiri yang tadi saya sudah katakan dikembangkan oleh Bank Dunia, ada 6 indikator dalam LPI. Yang pertama adalah custom atau kepabeanan. Misalkan ini mencakup efisiensi kepabeanan dan izin pengelolaan perbatasan. Kemudian juga infrastruktur, ya tentu saja berkaitan dengan infrastruktur perdagangan, transportasi, logistik. Kemudian ada international shipments atau pengiriman internasional, seperti kemudian mengatur pengiriman barang, juga logistik quality, ada juga tracking and tracing atau pelacakan dan penelusuran bagaimana melacak dan menelusur suatu kiriman, dan yang terakhir ada timeliness atau ketepatan waktu. Dan dari ke-6 indikator tersebut kemudian dibobotkan atau didata rata dengan menggunakan principal component analysis, dan ini adalah bobot dari ke-6 indikator tersebut. Jadi custom misalkan 0,4, 0,42 dan seterusnya ini pada 2018. Dan nanti di edisi sebelumnya juga bisa berbeda bobotnya. Dan pada edisi terbaru atau 2018 ini Indonesia ada pada posisi ke-46 dengan nilai 3,18. Dan ini merupakan nilai terbaik ya Indonesia dari semua penyelenggaraan LPI. Ini misalkan
tahun 2010 ini jadi ada pada posisi 75, kemudian 2012 ada pada posisi 59, 2014 ada di posisi 53, dan 2016 ada di posisi 63, dan 2018 itu melonjak naik gitu ya. Ini diharapkan sebagai presiden positif untuk menaikkan kinerja logistik khususnya pada skala global. Dibandingkan dengan ASEAN, ini Bapak dan Ibu, Indonesia masih kalah ternyata dengan Singapura. Ini Singapura jelas banget bahkan ada di posisi ke-7 dunia. Ini khusus dengan nilai overall 4,00. Kemudian Thailand itu ternyata kita masih jauh ya, ada di posisi 32. Bahkan kita kalah dengan Vietnam di posisi 39 dan Malaysia di posisi 41. Kita hanya mampu bersaing dengan Filipina di posisi 60, Brunei di posisi 80, Laos di 82, Kamboja 98, dan Myanmar di posisi ke-137 dari total 160 negara yang disurvei dengan LPI pada tahun 2018. Dan selanjutnya adalah beberapa problematika dan juga isu strategis per indikator tadi. Misalkan custom, ini perlu peningkatan efisiensi pengurusan perizinan misalkan. Kemudian perbaikan penyelesaian perizinan. Perlu juga ada isu digitalisasi atau komputerisasi. Kemudian ada peningkatan fasilitas ekspor-impor. Di international shipments, kita perlu evaluasi biaya pengiriman, terutama ekspor. Kemudian di logistik quality, perlu mengembangkan kompetensi dan profesi logistik yang secara internasional. Infrastruktur tentu saja kita harus memperbaiki kondisi infrastruktur baik pelabuhan, bandara, jalan, kereta api, dan seterusnya. Kemudian juga ternyata kita masih mempunyai masalah di timeliness gitu ya. Waktu misalkan ada terlalu lama gitu kita ada di situ. Misalkan saja pada laporan doing business gitu di situ dikatakan kalau waktu diperlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri seperti Malaysia itu hanya 14 hari, Thailand 13 hari, Filipina 16 hari, dan Indonesia itu mencapai 27 hari. Gitu. Jadi pelayanan di pelabuhan pun juga waktu yang relatif lama gitu, sehingga ini pun mungkin perlu juga sebagai bahan masukan bagaimana untuk meningkatkan kinerja logistik. Dan mungkin itu saja Bapak dan Ibu, maaf ini karena waktunya terbatas di sini. Semoga paparan kami mampu menjelaskan apa itu LPI dan juga bagaimana posisi Indonesia di LPI khususnya di Asia Tenggara, dan problematika apa saja yang ada pada sektor logistik khususnya berkaitan dengan keenam indikator dari LPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.